keinginan saya yang belum terkabul, yaitu ngeblok dengan yang terhormat Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, kapan kita ngeblok bersama? Atau aku datang ke pesantren deh, aku bisa tukar pikiran dan juga ceramah dengan para generasi muda di sana. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang buat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Kita di sini diajarkan disiplin, bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng 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 teng, bangun pagi. Teng 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 teng, sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun udah tahu. Begitu bunyi, cacing bunyi deh. Tahu dia itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuman kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun, siang, sore, petang, maghrib, isya, jam 10 malam baru boleh kasur di. Oleh sebab itu bangun pagi ini, Masya Allah, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana nggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi. Mandi segar. Mandi pagi itu bagus. Segar. Dingin Pak Ustaz? Ya, dingin lah. Kalau panas teh manis. Ini pagi, siramkan. Biar supaya jangan kaget, terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki, naik ke lutut, naik sebelah kanan ke pinggang, naik. Oh, saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustaz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus biar supaya sekali aja langsung terus masuk saya ke bak. Jangan. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi tidak pakai satu-satu gini, panjang, dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja Pak, itu ditusuk pakai kayu. Tarik, langsung keluar air. Dingin, segar, sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air bak ini. Suatu hari, pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok, rupanya lumutnya. Anak-anak katak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal. Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kudis, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter, Ustadz Somad, darah Ustadz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustadz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustadz ini darah paling kuat Ustadz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah. Tapi Ustadz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah, donor cepat mati.
Nah, ini disiplin ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah, ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah, anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustad macam Ustaz Somad, ceramah sana ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku, banyak santri ini mau melihat. Oh. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, solat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qabliyah. Habis itu solat subuh.